perlahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pernah nggak kalian merasa hidup ini semakin lama semakin nggak jelas? Kadang semua berjalan lancar, tiba-tiba ada masalah yang bikin pusing. Nah, itu tandanya kita sedang hidup di zaman yang penuh ketidakpastian. Tapi jangan khawatir, karena malam ini kita akan bahas satu hal penting, yaitu resiliensi, kemampuan untuk tetap kuat, bertahan, dan bangkit lagi meskipun jatuh berkali-kali. Hidup itu selalu berubah. Hidup ini hakikatnya berubah terus. Contohnya sederhana. Hari ini cuaca panas banget. Besok bisa tiba-tiba hujan deras. Atau kamu merasa aman di pekerjaan. Tiba-tiba perusahaan merumahkan karyawan. Nah, masalahnya bukan pada perubahannya, tapi pada cara kita menyikapinya. Orang Jawa punya pepatah, ojo kagetan, ojo gumunan. Jangan gampang kaget dan jangan gampang heran. Yang artinya, kita harus terbiasa menghadapi perubahan tanpa harus kehilangan kendali. Hari ini, kita hidup dalam dunia yang disebut future, volatil, berubah-ubah. Contoh, harga sembako bisa naik bisa turun mendadak. In short time, tidak pasti. Kita tidak tahu apakah besok ekonomi membaik atau malah krisis. Kemudian hal-hal yang kompleks, masalah politik nyambung ke ekonomi, bahkan sosial hingga budaya. Dan ambiguous, membingungkan. Informasi di media sosial sering simpang siur, bikin kita bingung mana yang benar. Jadi wajar kalau banyak orang yang stres. Nah, disinilah pentingnya resiliensi. Teman-teman, ada pesan penting. Apa saja boleh hilang. Harta, jabatan, bahkan teman. Tapi jangan sampai kehilangan dirimu sendiri. Kehilangan jati diri, kehilangan otentitas, itu bencana besar. Karena kalau dirimu hilang, semua jadi nggak berarti. Maka apapun yang terjadi, tetaplah jadi dirimu sendiri. Resiliensi itu seperti pegas. Semakin ditekan, dia akan balik lebih kuat. Ada 3 bentuk resiliensi. Yang pertama, bouncing back. Misalnya, gagal ujian tapi semester depan nilainya membaik lagi. Kemudian yang kedua, bouncing white. Contoh, punya penyakit menahun, nggak bisa disembuhkan total, tapi tetap bisa hidup sehat dengan mengatur pola makan. Kemudian yang ketiga, bouncing forward. Masalah justru membuat kita lebih kuat. Misalnya, gagal bisnis pertama, tapi pengalaman itu bikin bisnis kedua jauh lebih sukses. Lalu, bagaimana cara melatih resiliensi? Ada beberapa langkah. Yang pertama, kenali dirimu. Mengetahui apa kelebihanmu dan apa kekuranganmu. Kalau gagal, jangan mudah menyalahkan orang lain. Kemudian, kelola pikiran yang positif. Biasakan mengatakan, aku bisa mencoba lagi. Bukan, aku memang gagal. Dan menjaga kesehatan. Tubuh sehat, bikin pikiran jernih. Dan kemudian, kita bisa mencari support system. Teman yang baik bikin kamu jauh lebih kuat. Jadi, jangan biarkan dirimu dikelilingi lingkungan yang toksik. Dan yang terakhir, perkuat spiritualitas. Ingat, semua masalah pasti ada makna dan hikmahnya. Ingat, orang hebat bukan yang tidak pernah jatuh. Orang hebat adalah yang setiap kali jatuh
lalu bangkit lagi. Nelson Mandela pernah bilang, "Don't judge me by my success, judge me by how many times I will and got back up again." Jadi, jatuh itu biasa. Yang luar biasa adalah bangkit lagi. Teman-teman, kita hidup memang penuh ketidakpastian. Tapi dengan resiliensi, kita bisa hidup tetap kuat, tetap tangguh, dan terus melangkah maju. Jangan takut gagal, jangan takut jatuh. Karena setiap kali kita bangkit, kita sebenarnya sedang ditempa jadi pribadi yang lebih hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.